Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Najwa Asyifa Ramadhani Jokongko dengan NPM 23100200053 bersama rekan saya Dini Aulia Putri dengan NPM 23100200018 dan Khairatul Husna dengan NPM 23100200135. Kami dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di video ini kami ingin membawakan presentasi yang berjudul Kejahatan Komputer. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarananya, atau alat atau komputer sebagai objeknya, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Ada beberapa macam kejahatan komputer, yaitu yang pertama, akses tanpa izin ke sistem komputer atau illegal access, yaitu kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak melakukan akses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer yang satu dengan sistem komputer lain. Yang kedua yaitu konten tidak sah atau illegal contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga yaitu menyalahgunakan peralatan komputer, yaitu kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan, atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Yang keempat yaitu mata-mata, yaitu kegiatan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system ke pihak sasaran. Yang kelima yaitu mencuri data, yaitu merupakan kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Dini Aulia Putri. Baik, saya Dini akan melanjutkan pembahasan yaitu beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer. Yang pertama, satu, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Yang keempat, para pelaku merupakan orang-orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Jenis-jenis cybercrime. Cybercrime dapat dibagi berdasarkan motif dan aktivitas, yaitu 1. Berdasarkan karakteristik cybercrime. Yang A. Kejahatan kerah biru, blue collar crime. Kejahatan kerah biru collar crime, kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet. Memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut. 1. Ruang lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan.
Ketiga, pelaku kejahatan. 4, modus kejahatan. 5, jenis kerugian yang ditimbulkan. Terus, karakteristik cybercrime diklarifikasi sebagai berikut. Liberty pengguna teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Yang kedua, cybertrespass, pengguna teknologi komputer untuk mengingatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang ketiga, cybervandalism, pengguna teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hairatul Husna. Baik, saya Keratul Husna akan melanjutkan pembahasan berdasarkan motif kegiatan. Yang A itu ada cybercrime sebagai tindakan murni kriminal. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet atau web server, mailing list, untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim email anonim yang berisi promosi atau spamming juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. Yang B itu ada cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menemukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah probing atau port scanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya. Yang C itu ada berdasarkan sasaran kejahatan. Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, cybercrime dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut ini. Yang pertama, itu ada cybercrime yang menyerang individu atau against person. Jenis kejahatan ini sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini diantara lain yang pertama ada pornografi. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Yang kedua itu ada cyber stalking, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada cyber trespass. Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang, lain seperti misalnya web hacking, breaking privacy, probing, port scanning, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada cyber yang menyerang hak cipta atau hak milik. Cyber yang menyerang hak cipta atau hak milik yaitu against property. Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah atau pencurian informasi, carding, cyber squatting, hijacking, data forgery, dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Yang ketiga, itu ada cybercrime yang menyerang pemerintah. Cybercrime yang menyerang pemerintah atau against government
yaitu dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyberteroris sebagai tindakan yang mengancam pemerintah, termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Yang keempat, ada cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Yang terakhir, ada macam-macam cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. Yang pertama ada unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hackers melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Yang kedua, ada illegal contents. Illegal contents merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya. Yang ketiga, ada data forgery. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Yang keempat, ada cyber espionage. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer, yaitu Computer Network System, pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Kelima, itu ada cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage and extortion, kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan penyusupan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer, atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Yang keenam, ada Offense Against Intellectual Property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atau kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM,
cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Yang kedelapan ada carding. Adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit yang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Yang kesembilan ada cracking. Adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau black hat hacker, berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit. Cracker mengintip simpanan pada nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk menguntungkan diri sendiri. Yang ke-10 ada defacking. Defacking adalah kegiatan mengubah halaman, situs, atau web pihak lain. Yang ke-11 ada hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngomprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan atau security-nya. Yang ke-12 ada phishing. Phishing adalah cara untuk mencoba mendapatkan informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Yang ke-13 ada spam. Spam adalah penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan spam disebut spammer. 14 ada Trojan. Trojan adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk melakukan suatu serangan namun terselubung dengan baik. Yang terakhir, nomor 15, yaitu virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Baik, sampai di sini presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.